Sahabat Muda Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada. Kita bertemu kembali dalam program Diskusi Sekolah Sahabat. Sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang sepanjang triwulan terakhir tahun 2020 membahas mengenai pendidikan. Dan saat ini kita sudah sampai di pelajaran ke-7 dengan judul Perbaktian dalam Pendidikan. Seperti biasa di studio sudah hadir sahabat yang akan menemani kita berdiskusi. Dan pertanyaan hari ini adalah, apa sih yang paling kamu suka dari perbaktian di rumah? Silahkan. Oke, terima kasih. Nama saya Norman Tambunan dari Jemaat Jamrut. Kalau ditanya yang paling disuka dari perbaktian di rumah itu, kalau renungan pagi sih lebih tepatnya. Kan di rumah renungan pagi kami jam 5 pagi tuh, jadi masih gelap. Dibangun-bangun, yang dilihat tuh bukan HP, tapi bangun-bangun tuh yang masuk di kepala itu ya renungan pagi itu sendiri gitu kan. Bacaan renungan pagi. Dan kenapa saya senang, karena kerasa sih bagaimana bisa satu langkah lebih dekat kepada Tuhan ketika nggak ada suara mobil, nggak ada suara motor, hanya keluarga gitu, terus dengerin firman Tuhan gitu sih. Senang, suasananya suka banget. Oke, amin. Kalau dulu waktu kecil pasti dibangunin ya. Iya. Kalau sekarang? Masih agak gini-gini memang sih, tapi ya oke lah. Oke, baik, terima kasih sudah sharing Norman. Kita juga sudah bersama dengan narasumber kita, Pendeta Leroy Pakpahan, Gembala Jemaat Gereja Masehi Advent hari ke-7. Shalom Pak Pendeta. Shalom kepada kita semuanya. Shalom. Kalau Pak Pendeta, yang paling disuka dari perbaktian di rumah? Kami sekeluarga suka menyanyi. Ya, ada banyak kami yang bermain musik. Oke. Ya. Jadi yang paling disukai adalah ya menyanyi itu. Sampai hanya memang ada banyak lagu kan kita tahu yang kita enggak, artinya ada banyak lagu yang kita favorit ya. Sehingga itulah kemudian pada beberapa tahun kami kerjakan bersama. Jadi keluarga bikin kerja keroyokan membuat buku lagu sendiri ya. Jadi kita punya buku lagu sendiri di rumah. Dan itu lagu favorit kita semuanya. Ya walaupun ada di situ lagu anak-anak juga ada. Anak-anak ya, itu lagu anak-anak yang membuat kita harus bergerak dan segala macam. Itu yang kami paling sukai ketika kami bernyanyi. Oke, puji Tuhan. Jadi memang perbaktian di rumah atau rumah tangga itu sangat kental ya dengan memori masa kecil. Kadang-kadang dengan lagu yang beberapa lagu dulu nih sampai semua pada ngumpul, pada bangun gitu, baru kita mulai dan sebagainya. Oke, kita akan memulai diskusi kita. Untuk ayat inti dan doa akan dibawakan oleh Norman. Ayat paling kita terdapat dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur, berterima kasih atas pimpinan hingga pada saat ini. Bapak, kami akan memulai diskusi sekolah sahabat kami. Kiranya Engkau masih memberkati kami masing-masing agar kami dapat berdiskusi dengan baik. Bapak berkati juga Kayola dan Pendeta Lora yang akan memimpin diskusi ini, agar diskusi dapat berjalan dengan baik. Bapak, ampuni kami akan kesalahan kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Pelajaran kita di Sahabat Petang dikatakan bahwa ibadah adalah bagian dari umat manusia. Sifat alamiah manusia, bahkan sifat alamiah manusia yang jatuh. Jadi kalau kita pikir-pikir, manusia itu adalah ciptaan, ada sifat alamiah di dalam hatinya, di dalam hati kita masing-masing untuk menyembah pencipta kita. Dan itulah alasan mengapa kita beribadah, mengapa kita menyembah Tuhan, karena kita ciptaan dan Dia adalah pencipta. Lalu di sini dikatakan kalau waktu dunia belum jatuh dalam dosa, gambarannya sangat indah sekali ya. Bisa bersama-sama dengan Yesus, tatap muka secara langsung, sangat mudah di dunia sebelum kejatuhan, di mana manusia memiliki akses tatap muka kepada Allah dalam satu ciptaan yang tidak dirusak oleh dosa.
kematian, dan kehancuran. Jadi ibadah ini sangat penting sekali. Yang pertama diawali dengan di rumah, setelah itu baru bisa, maksudnya itu akan terbawa ke dalam kehidupan baik di sekolah, di gereja. Karena banyak orang tua yang sepertinya, oh kalau anak-anak saya di gereja, ini tugasnya guru-guru sekolah Sabat. Padahal mereka sudah harus dilatih beribadah di rumah. Seperti apa mereka beribadah di rumah, seperti itulah yang akan dibawa ke dalam gereja. Kita sepanjang pekan ini akan belajar mengenai perbaktian dalam pendidikan, karena ibadah sangat penting bagi pengalaman Kristen. Pendidikan Kristen harus berhubungan dengan pertanyaan mengenai ibadah, yaitu pokok pelajaran untuk pekan ini. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran pertama, pelajaran hari Minggu. Silakan Norman. Hari Minggu, ini judulnya sebenarnya udah spoiler sih. Kita semua menyembah sesuatu. Di sini, sekolah sahabat kita sih mau coba menerangkan bahwa dulu sebelum manusia jatuh dalam dosa gitu kan, Adam dan Hawa menyembah Allah gitu kan. Di Taman Eden mereka dekat dengan Allah, mereka sembah Allah sebagai pencipta mereka, tapi karena kejatuhan dalam dosa, maka itu semuanya rusak. Terus ditariklah berganti zaman ke zamannya Mesir kuno, di mana di situ menyembah Firaun, lalu ada di daerah di luar Timur Tengah itu ada penyembahan terhadap patung, penyembahan terhadap ya ikan-ikan, dan penyembahan terhadap bulan dan matahari, semacam-macamnya gitu kan. Kalau di Eropa, penyembahannya itu lebih ke arah raja gitu kan, menyembah raja, bahwa raja adalah sebagai penguasa yang sah gitu loh terhadap tanah mereka. Nah, kalau ditarik lagi ke zaman sekarang, ini lebih sifatnya sih kalau aku bilang lebih personal. Kenapa lebih personal? Karena semakin canggihnya zaman, maka hal yang kita sembah itu juga semakin dekat gitu loh. Contohnya adalah jabatan. Terus contohnya adalah uang, di sekolah sahabat kita juga dibilang. Terus aktor-aktor, bintang rock, penyanyi, segala macam. Bahkan handphone pun bisa jadi, internet pun bisa jadi kita menyembah dia gitu kan. Apa yang mau dimaksudkan oleh penulis bahwa apapun yang kita sukai, yang menjadi fokus kita, yang menjadi perhatian kita, yang kita jalani, yang kita istilahnya, yang memang kita kayak nggak bisa hidup gitu loh tanpa dia, ya itulah yang kita sembah gitu kan. Dan disinilah masalahnya, bahwa perhatian kita semakin lama tuh semakin bergeser. Yang dari tadi mungkin oke lah, kalau Firaun kan masih raja, jadi kita masih bisa menyembah Tuhan gitu kan, istilahnya masih bisa dibagi lah. Tapi semakin kemarin itu semakin personal, semakin lebih dekat gitu loh dengan berhala-berhala lainnya gitu kan. Ini mengingatkan kita akan cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego. Teman-teman Daniel, ketika itu kan dibuat patung emas tuh, dari kepala sampai ujung kaki patung emas, lalu mereka disuruh menyembah, tapi mereka menolak gitu kan. Kenapa? Karena mereka ingat di Keluaran 20 itu ayat 4-6, jangan ada Allah lain. Jangan sampai kita menyembah sesuatu yang dibuat oleh manusia. Dan yang paling aku garis bawah ini ada di alinea terakhir. Ibadah, peribadatan yang pantas sangat penting, sehingga pada kenyataannya itu menjadi pusat masalah di hari-hari terakhir sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Karena itu, pendidikan Kristen perlu memasukkan seluruh pertanyaan tentang ibadah. Apa itu? Bagaimana kita melakukannya? Mengapa itu penting? Dan siapa yang kita sembah? Jadi memang untuk pendidikan Kristen itu sendiri sangat penting diterapkan. Kenapa sih saya beribadah? Untuk apa saya beribadah? Kenapa sih kayaknya penting banget gitu loh? Kenapa hari Sabat tuh kayaknya penting banget kita harus beribadah, dan siapa yang harus kita sembah ketika kita beribadah? Dan itu kan yang menjadi krisis identitas oleh, apalagi kalau aku rasakan ya anak muda gitu loh. Di kalangan anak muda juga itu yang jadi krisisnya gitu loh. Itu yang didapatkan di hari Minggu. Oke, jadi kita harus kembali ke definisi ya.
worship itu apa sih? Ya. Ya. Beribadah itu apa sih? Seperti tadi yang Norman sudah bacakan, apa itu ibadah, kepada siapa, bagaimana kita harus beribadah. Boleh tambahannya Pak Pendeta? Saya suka bagaimana ini, tapi memang di bagian akhir dia sebut ya, apa itu ibadah kan begitu. Tapi di mana ini? Ada definisi dia buat sesuatu di situ ya, di alinea yang ketiga. Ya, definisi yang dia sebut adalah apapun yang kita sayangi ya, yang paling ini yang harus yang paling semuanya, apa yang kita sangat perhatikan ya, atau yang menarik perhatian kita. Ya. Apapun yang kita hidup untuk ya seperti begitu, itulah ibadah. Dan saya lihat di sini ada elemen-elemen yang penting untuk ada dalam ibadah, supaya artinya ibadah kita itu enggak hanya model, kan gini, kalau kita bicara ibadah kan elemennya yang paling sering ditingkatkan adalah bahwa kita ini menghormati. Ya. Next to it kita bilang saya mengasihi Tuhan, makanya saya menyembah Dia. Tapi bagaimana dengan attractiveness? Kan dibuat di sini ya. Kepada apa kita tertarik? Yang paling tertarik begitu. Apakah kemudian ibadah itu menarik perhatian kita atau hanya sekedar kewajiban? Ya saya kan Kristen, ya saya harus beribadah begitu. Tapi apakah kita ditarik untuk itu? Jadi rasanya kok kalau nggak ibadah rasanya gimana gitu? Nah, saya suka dengan ini semacam definisi sebenarnya atau semacam ciri ya dari ibadah. Jadi ada kasihnya, ya kadang disebut ada kasihnya. Ada apa lagi yang disebutkan ini? Ada fokus perhatian. Fokus perhatian, ya itu menjadi fokus kita paling utama. Kemudian ya kita untuk itu ya. Nah, saya adalah orang tua ya, seorang bapak. Saya sering sebut, anak-anak, kalian itu jangan gimana ya, karena saya ini hidup untuk kalian. Saya sering bilang, saya kerja untuk kalian segala macam ya. Nah, tapi ini memberikan juga gambaran kepada kita ya, jangan sampai begitu ya. Ya benar, saya sebagai orang tua harus topang mereka. Tapi hidup saya yang terutama adalah bagi Kristus. Sama seperti yang Rasul Paulus katakan. Aku hidup bagi Kristus dan mati bagi Kristus. Itulah sebabnya mati jadi keuntungan kan. Karena selama hidup adalah bagi Kristus. Pada magic statement kan begitu. Ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih tambahannya Pak Pendeta. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah yang satu ini. Kita lanjutkan pelajaran kita di hari Senin. Judulnya adalah, dan nyatakanlah mereka kepada anak-anak mereka. Kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya yang tadi pendeta paling suka ketika dalam perbaktian atau peribadatan, yaitu nyanyian. Karena nyanyian itu gampang untuk diingat oleh otak kita. Saya sebagai yang background musik, mempelajari bahwa kalau kita taruh kata-kata di dalam nada, kata-kata itu gampang sekali untuk kita ingat daripada hanya satu nada atau lurus aja gitu ya, dalam menghafal. Dan ini puji Tuhan sudah banyak diimplementasikan oleh teman-teman, bahkan orang-orang muda, untuk membuat lagu dari scripture atau dari Alkitab. Kata-kata yang dari Alkitab dibuat menjadi lagu. Supaya kita sebagai orang-orang muda, bahkan orang-orang yang sudah lebih tua, yang sudah susah menghafal, terutama buat anak-anak yang masih kecil, gampang untuk menghafal firman Tuhan. Dan di sini dikatakan kitab Mazmur berperan dalam kehidupan keagamaan pada zaman Israel kuno. Kitab ini sering dibacakan, dinyanyikan dengan diiringi musik selama jam ibadah, khususnya pada saat ibadah umum, yang dalam perjanjian lama merupakan kunci bagaimana orang-orang beribadah. Israel berfungsi sebagai komunitas satu bangsa dan sebagai komunitas mereka beribadah bersama-sama. Sangat menyenangkan ya untuk membayangkan bangsa Israel yang segitu banyaknya, walaupun mungkin ada ibadah di masing-masing tenda, tapi ada juga yang berdasarkan suku, ya. Ada juga yang secara keseluruhan. Ketika mereka beribadah, bukan hanya membacakan
Mazmur, tapi mereka menyanyikan. Luar biasa. Luar biasa. Dan ada satu kata di sini, dikatakan kata Ibrani untuk Mazmur Tehillim. Jadi dalam bahasa Ibrani, nama kitab Mazmur itu adalah Tehillim, yang artinya adalah lagu-lagu pujian. Tapi tadi sudah bicara-bicara dengan Pak Pendeta, ada satu kata yang lebih dekat dengan bahasa Indonesia. Mazmur, Mizmor, ya Pak Pendeta ya, Mizmor. Yang artinya lagu. Jadi tidak hanya terbatas lagu pujian saja, tapi lagu ratapan, ya Pak Pendeta. Lagu-lagu, jadi secara general, Mizmor atau lagu. Dan ketika kita menyanyikan pujian untuk Tuhan, apapun yang sedang kita lakukan, kita sedang menyembah Tuhan. Ini kadang-kadang yang seringkali kita sebagai anggota jemaat tidak sadar. Ketika bernyanyi, kalau dulu ya, kita berbakti secara gereja, ada yang bernyanyi di depan, di belakang ada yang ngobrol, ada yang main mungkin ya. Tapi ketika khotbah baru, oh ya ini khotbah, inilah ibadah itu gitu, inilah puncak ibadah itu. Padahal ketika kita bernyanyi, ketika kita mendengarkan lagu pujian, ketika kita memberikan persembahan, ataupun ketika kita mendengarkan firman Tuhan, itu sama. Itu termasuk dalam ibadah. Dan pelajaran kita ada menuliskan tentang Mazmur 78. Di situ ada cerita mengenai bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Dan kita ingat juga bahwa semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan. Peringatan untuk siapa? Bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi cocok judulnya, nyatakanlah itu, nyatakanlah lagu-lagu ini, nyatakanlah Mizmor kepada anak-anak mereka. Ya, kepada kita lah, kepada generasi sesudah kita, nanti kita punya anak-anak. Nyatakanlah itu di dalam lagu. Karena di dalam lagu itu lebih mudah untuk mengingat. Silakan tambahannya Pak Pendeta. Ketika berbicara tentang ibadah, kan arti dasarnya itu kan memberikan sesuatu. Seperti itu ya, ada kesan begitu. Karena itu datang dari akar kata ABD ya. Gitu ya. Jadi ada 3 huruf. Konsonan ya, namanya orang Ibrani itu vokalnya menyusul ya. Jadi ABD. Dari sinilah muncul kata Obed ya, istri Ruth. Suami Ruth ya. Kata Abdullah seperti begitu. Itu datang dari situ ya. Nah, waktu kita berbicara tentang ibadah, bukankah kita harusnya berpikir bahwa itu adalah seperti memberikan sesuatu? Entahkah memberikan kasih kita, entahkah memberikan attractiveness, kesukaan kita, memberikan juga hidup kita, kan begitu. Ada yang kita berikan, ada act of giving. Memberikan suara kita. Iya, memberikan suara kita. Lalu ada orang bernyanyi, dan bukankah sering terjadi di jemaat? Gak enak lagunya. Gak enak lagunya. Saya nggak mau lagu itu. Padahal disitulah kita sebenarnya memberikan. Bukan, persembahan. Itu act of worship kan, act of giving. Tapi pada waktu kita mendengarkan khotbah, ya tentu saja kita memberikan hati kita. Ya, artinya kita percaya dengan apa yang dikatakan dari firman Tuhan. Tapi pada dasarnya, kalau kita bicara sangat spesifik, maka sebenarnya kita sedang menerima di situ waktu kita mendengarkan. Apalagi kalau bicara seminar, kita menerima kan, mikir gitu ya, benar nggak ini bilang gitu. Nah, itulah sebabnya ketika bernyanyi, entah siapa bernyanyi, ikut bernyanyi. Ya memang sih ada juga kadang ya vokal grup atau apa ya, waktu mereka menyanyi ya kita jangan ikut. Karena apa? Karena false ya. Karena mungkin mereka tone-nya tinggi dibikinnya dan segala macam. Tapi setidaknya kita memberikan hati kita untuk ikut bernyanyi. Karena kita bukan sedang berada dalam entertainment building, bukan.
Jadi bukan kita yang dia apa namanya, yang dihibur di situ. Bukan kepada kita itu lagu ya. Ya, tapi itu kepada Tuhan diberikan. Ya, bagi kita mungkin ada impaknya. Tapi itu ditujukan bukan kepada kita, tapi kepada Tuhan di atas. Nah, jadi ya ikutlah bernyanyi. Nah, saya mau katakan saja ya, ikut bernyanyi ya. Separuh abang suara mungkin ikutlah bernyanyi. Kalau memang terlalu parau, ya nyanyi dalam hati. Ya, act of giving kan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk tambahannya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Selasa, judulnya adalah Dalam Roh dan Kebenaran. Silakan Pak Pendeta. Dan frasa ini menjadi begitu terkenal ya, khususnya pada waktu mau menjelang berbicara. Biasanya setelah membacakan ayat inti atau mungkin dalam pengumuman ya, ketua-ketua bikin pengumuman atau sekretaris atau departemen komunikasi, ya terserah yang mana saja, lalu kemudian dia katakan terakhir. Sebelum masuk lagu apa itu namanya? Lagu partisipan masuk ya. Marilah kita berbakti dalam roh dan kebenaran. Nah, dan kata-kata ini sebenarnya adalah cuplikan ya dari kata Yesus kepada perempuan Samaria. Jadi bukan kepada orang Advent, tapi kepada perempuan Samaria yang notabene kalau kita terjemahkan sekarang non-Yahudi. Dan ini penjelasannya ya, dia katakan itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan ini 2 kali muncul ya. Yohanes pasal 4 ayat 23 dan juga kemudian 24 ya, meskipun dalam bentuk yang berbeda ya. Nah, kenapa disampaikan ini? Ya, karena ada fakta yang dinyatakan oleh Yesus dalam pengajarannya kepada perempuan Samaria ini, bahwa Allah itu roh. Maka engkau berbaktilah dalam roh. Nah, yang jadi persoalan adalah apa ini roh ya? Lalu ditambah lagi dan kebenaran ya. Nah, saya mau katakan bahwa pengungkapan kebenaran ini kan sebenarnya disampaikan Yesus pertama-tama ditujukan kepada, katakanlah kepada jiwa yang hancur. Dalam hal ini adalah wanita Samaria itu. Hidupnya berantakan, rumah tangganya berantakan kan bikin hidup berantakan kan. Lalu setelah kepada perempuan Samaria ini, kemudian ada orang-orang yang berhasil diundang oleh perempuan Samaria, dan mereka ini adalah golongan orang yang dibingungkan dengan teologi ibadah. Bahwa ibadah itu harus begini, begono begini. Tapi Yesus memberikan penjelasan, bukan seperti itu maksudnya. Dan itu kita dapatkan semuanya di kitab Yohanes atau Injil Yohanes. Nah, yang menarik adalah bagaimana kita melihat tukar-menukar informasi atau respons. Mulai dari yang diinisiatif oleh Yesus, lalu kemudian diresponi oleh perempuan Samaria. Ya, pertama-tama Yesus menyampaikan sesuatu yang praktis. Beri aku minum katanya. Berilah aku minum. Tapi coba perhatikan respon perempuan Samaria ini, justru dia menghindar dan dia kemudian memperlihatkan batas-batas yang tak boleh dilanggar. Saya mau katakan kalau diterjemahkan ke dalam bahasa orang muda ini, si wanita Samaria ini seperti sok suci dan sok asli moral ya. Nggak boleh begitu. Kamu kan lu kan dia. Kalau kita mau lihat lebih apa, dia sudah mengatakan, sedang mengajari Yesus, sedang menegur Yesus. Di mana ini etikanya gimana? Dan itu yang dia katakannya, masakan engkau katanya seorang Yahudi, maksudnya ini adalah laki-laki Yahudi, minta minum kepadaku seorang Samaria. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan, aku ini wanita Samaria. Jadi bukan hanya sekedar Samaria, tapi dia adalah wanita juga. Lalu kemudian Yesus bagaimana responnya? Artinya setelah mendapatkan semacam penolakan itu, dia memperkenalkan siapa dirinya yang sesungguhnya. Dia dikatakan apa? Bahwa dia adalah sumber air hidup. Jadi sesungguhnya bukan dia yang haus, tapi kamu yang haus. Kalau kamu tahu siapa yang meminta itu, kamu akan justru minta minum ya kepada saya, kira-kira begitu ya. Nah, jadi ini yang kita bisa dapatkan ya. Lalu kemudian bagaimana Yesus membicarakan hal-hal yang sangat filosofis tapi dengan cara-cara yang sangat praktis. Lalu dia jelaskan lah ya bahwa arti menyembah dalam roh itu harus berasal dari kasih Allah. Ya, dari pengenalan mengenai dia secara pribadi. Nah, roh ini kan bisa juga dianggap seperti semangat ya. Tapi semangat pribadi yang mengenal secara langsung atau secara intim. Dan berdasarkan itulah kemudian kita menyembah.
Karena kita harus sangat terpukul, bahkan mungkin ini menjadi praktek kita sehari-hari dan kita juga perlu bertobat ya. Nah, hari Sabat ini kita berbakti di gereja kita masing-masing, kalau boleh ini diubah lah ya. Pertama-tama jangan mengubah orang dulu, mengubah kita dulu ya. Harus ada namanya ibadah yang benar. Jadi untuk menggantikan apa? Menggantikan yang namanya ibadah tanpa rasa. Ya, ibadah tanpa semangat. Ibadah tanpa perasaan. Ini sama seperti yang dinyatakan oleh Rasul Paulus ya. Bahwa katanya orang-orang di zaman akhir itu katanya menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka mengingkari kekuatannya. Ya, hanya untuk rutinitas saja ya. Jadi kalau ibadah itu ya begitu saja, nggak boleh ekspresif gitu ya. Memang perlu hati-hati juga ekspresif ini. Kadang ekspresif ini juga dikuasai oleh apa namanya emosi yang tanpa pengetahuan ya. Sehingga harus hati-hati juga dalam menyampaikan ini ya. Ellen G. White menuliskan ya, agama yang berasal dari Allah adalah satu-satunya agama yang membimbing kita kepadanya. Ini saya suka ini dengan sebutannya. Nah, selanjutnya dia juga berkata begini, ibadah sejati itu akan menghasilkan kemauan untuk menurut kepada semua persyaratannya. Jadi dari berbakti dalam roh kita pun dituntun untuk berbakti dalam kebenaran. Ya. Jadi bukan berarti secara serampangan atau dengan begitu banyak basa-basi ya. Flattering words. Hati-hati ini ibadah kita terlalu banyak ya. Kosong juga hati ya. Karena tanpa pengetahuan yang benar, ibadah juga akan menjadi suatu yang berbahaya. Itulah sebabnya dalam Roma 2 ayat 10, ayat 2-3, saya catat di sini ya. Apa dia katakan? Sebab aku dapat memberikan kesaksian tentang mereka bahwa mereka memang sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ayat 3, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi bisa kita lihat di sini ada dua elemen ibadah kalau begitu ya. Yang pertama, pengalaman oleh mengenal dan menuruti Allah. Kemudian yang kedua, kebenaran yang mengungkapkan kepada kita siapakah Allah, siapa yang kita sembah. Karena apa? Karena boleh saja kita menyembah Allah yang benar, tapi caranya salah. Bisa saja kan? Dan itu jadi salah. Jadi perlu pengetahuan. Jangan terlalu giat dan segala macam, tapi salah kaprah. Sama seperti ilustrasi yang sering dimunculkannya. Dia menebang kayu begitu rajinnya, tapi salah kaprah. Kenapa? Karena kapaknya tidak diasah. Capek dia luar biasa, tapi kerajinannya hanya menghasilkan sedikit. Terima kasih. Saya suka yang pendeta bilang tadi, ekspresi. Jadi dengan beribadah itu dengan ekspresif. Karena kebanyakan dari kita ketika kita terutama bernyanyi ya, seperti kosong gitu. Ya bukan ekspresinya yang ditonjolkan atau bukan apa yang kita buat itu untuk menarik orang lain, menarik perhatian orang lain, tetapi itulah bagaimana kita beribadah with spirit, tapi juga plus understanding. Gitu. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita lanjutkan pelajaran kita di hari Rabu, silakan Norman. Hari Rabu judulnya berhiaskan kekudusan. Tahun 2017 ya kalau nggak salah, atau 2016 itu ada Kampore DKI ngambil temanya adalah tabernacle. Cibodas. Ya, Pendeta. Dingin banget itu. Nah, jadi di satu kesempatan di hari Sabat itu, jadi anak-anak, adik-adik adventurer kita dan Pathfinder itu dikasihlah kesempatan untuk masuk ke dalam sebuah replika yang telah dibuat oleh panitia, replika dari tabernacle itu sendiri gitu kan. Ukurannya semua itu sesuai lah. Terus yang saya ingat di situ waktu itu yang jadi imam besarnya itu adalah almarhum pendeta Iyabut waktu itu. Jadi ini kan aku masuk sama pembina-pembina kan, menjagai adik-adik adventurer tadinya. Jadi begitu masuk, aku pikir yang akan terkesan sangat wow itu adalah adik-adik adventurer. Enggak juga, ternyata
salah satu pembina itu sampai nangis bahkan. Hmm. Karena begitu masuk ke dalam pelataran, terus masuk ke dalam bilik suci dan bilik maha suci itu, dia menangis waktu tanya, kenapa kok nangis gitu kan. Iya, dia saking kagumnya, saking apa istilahnya ya, begitu hikmatnya gitu loh, begitu kudusnya tabernakel pada saat zaman bangsa Israel gitu kan. Makanya dia menangis. Walaupun kita ledekin ya, tapi memang begitu masuk ke dalam bilik suci dan bilik maha suci itu memang ada sesuatu hal yang bikin merinding, yang oh ternyata waktu bangsa Israel berbakti dalam tabernakel itu sekudus inilah. Mau ngomong itu jadi segen gitu loh. Yeah. Mau bicara jadi segen karena ketika Allah hadir pada saat teman kita coba memikirkan ya, ketika pada saat zaman bangsa Israel itu, ketika Allah hadir di situ, ketika Allah ada di situ, kita bisa merasakan bagaimana tegangnya imam di dalam, terus bagaimana tegangnya orang Israel di luar gitu kan. Begitu kudusnya, begitu hikmatnya gitu kan. Nah, di hari Rabu ini juga ditekankan bahwa ketika tabernakel itu ada, fokusnya hanyalah Yesus. Apa yang disembah, apa yang diutarakan puji-pujian tadi, yaitu fokusnya terhadap Yesus. Dia yang pertama, pusat untuk menyembah dan pusat untuk pendidikan ibadah haruslah Yesus dan rencana keselamatan yang semuanya telah diberitahukan oleh pelayanan di kemah pertemuan. Apa yang telah dilakukan Allah bagi kita yang layak dipuji dan disembah, semuanya tidak berarti apa-apa tanpa harapan akan hidup yang kekal yang dipersembahkan bagi kita melalui pengorbanan dan kematiannya di kayu salib. Ini sebegitu pentingnya ketika kita beribadah, yang perlu diingat adalah fokusnya adalah Yesus. Kita beribadah, kita menyembah, yaitu Yesus yang kita sembah. Dan itu yang Allah tadinya inginkan kepada bangsa Israel kuno. Ketika bangsa ini diasingkan, kan di luar mereka tuh banyak penyembahannya adalah menyembahkan anak sendiri bahkan, atau penyembahan yang lain segala macamnya. Nah, bangsa Israel kuno tuh hadir di situ untuk menunjukkan bahwa ini loh cara menyembah yang benar, ini loh Allah yang benar, ini loh bagaimana seharusnya berbakti gitu kan. Kalau di sekolah sahabat kita dibilang Israel kuno harus menjadi suci, terpisah dari adat istiadat jahat di sekitar mereka. Mereka harus suci di dalam hati dan pikiran. Inilah yang memberikan makna dan keindahan pemujaan mereka di hadapan Tuhan. Jadi itu yang seharusnya terjadi ketika bangsa Israel, pada saat bangsa Israel kuno itu gitu kan. Jadi suci luar dan dalam, sehingga menjadi contoh bagi banyak bangsa di luar sana. Nah, yang jadi pertanyaan pendeta, kalau ditarik ke kita ini gimana ceritanya nih menjadi seperti bangsa Israel kuno yang menjadi suci gitu loh, yang menjadi merasakan benar-benar bahwa ketika berbakti, oh ini memang ada Allah di dalam gitu loh. Ya, apa istilahnya ini? Dalam bahasa Ibrani-nya disebut behadrat, ya kodes ya. Keindahan dari kekudusan itu. Saya mau sampaikan ini secara praktis saja. Apa pandangan kita terhadap kekudusan? Contohnya orang yang suci itu bagaimana ya? Atau orang, susah juga bilang orang suci ya. Tapi oke lah, Alkitab yang suci misalnya. Atau hari Sabat yang suci. Bagaimana respons kita ketika melihat hari Sabat yang suci? Nah, saya mau katakan bahwa banyak juga orang, enggak semua, tapi banyak orang yang memandang kekudusan itu sesuatu yang tidak menarik. Artinya enggak indah gitu ya. Iya kan? Karena terlalu jauh kayaknya. Iya, terlalu jauh. Contohnya kalau kita lihat di sini ada Yola ya, the only one, the only one. Wanita dengan pakaian yang rapi lengkap panjang-panjang. Kita bilang, kurang menarik kan begitu ya, kurang cantik dia. Kenapa? Buat seksi sedikit lah. Bukankah begitu yang kita pikir? Nah, sama seperti juga yang kekudusan misalnya, kitab yang kudus. Nggak cantik ini buku. Kita lebih suka dengan buku-buku yang lain ya, seperti Harry Potter misalnya. Ini lebih indah gitu kan, karena alurnya bagaimana, plotnya bagaimana. Kalau Alkitab terlalu kudus ya, ini nggak masuk di dalam apa kita. Itu ranahnya. Jadi kita bikin pembatasan bahwa saya nggak bisa. Nah, tapi disitulah problemnya. Ketika kita bicara tentang bagaimana caranya agar kemudian kita bisa seperti mereka ya pada zaman itu, ya memang konsep itu yang harus ada ya dalam pikiran.
Makanya ya seperti tabernacle tadi ya, ada seorang bapak ya seperti yang Norman bilang, sampai menangis. Saya pun ada di situ ya, dan saya sedih juga ya, sedih. Walaupun sebenarnya yang kita hadapi itu kan dibuat dari apa namanya, busa ya. Iya, betul, pendeta. Kita kira benar ya, rupanya ya busa. Tapi ini memberikan semacam apa namanya, semacam pengalaman ya, bagaimana kita bisa membayangkan apa yang terjadi pada mereka waktu itu. Karena itu indah sekali, emas, logam-logam mulia dibuat dan segala macam. Tapi itu semuanya adalah untuk menebus kita, agar kita dibuat kudus kembali karena Dia kudus. Bukan itu suatu hal yang indah? Ya, jadi Tuhan bukan dalam arti Dia datang kepada kita lalu mau jadi sama-sama dengan kita, menghindari kekudusan. Tidak, Dia justru bawa kita kepada kekudusan itu. Itulah keindahan dari kekudusan itu. Jadi konsep itu harus ditubah. Jadi nggak indah hidup di sini, nggak indah. Karena tidak ada kekudusan. Nggak indah. Yang indah itu justru adalah kekudusan. Ya. Sama seperti seorang laki-laki yang kemudian mendapati istrinya yang hidupnya tidak kudus, kan rasanya dia, ya tapi untuk saya dia ada cinta ya. Tapi indah sekali kalau kita dapat wanita yang kita dapatkan yang kudus gitu ya. Artinya yang kudus dari awal. Kita tahu bahwa kita lah orang pertama. Indah sekali. Nah, kalau saya bisa bicara dari segi perkawinan, ya kira-kira demikian. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Nanti kita lanjutkan lagi ya Pak Pendeta. Ya. Jangan kemana-mana. Kita masuk di pelajaran hari Kamis. Judulnya adalah penyembahan berhala dalam pendidikan. Tadi seperti yang Norman sudah utarakan, bahwa bangsa Israel kuno itu mereka dikelilingi oleh bangsa-bangsa kafir yang sebenarnya sangat berdedikasi sekali untuk menyembah apa yang mereka sembah. Sampai tadi Norman juga bilang memberikan anak mereka sendiri. Gak kebayang kan ya, anak keluar lahir dari rahim ibunya lalu dipersembahkan kepada dewa-dewa. Harus terbunuh. Tetapi itu yang terjadi pada saat Israel kuno. Mereka dikelilingi, bukan hanya di satu tempat saja, tetapi di tempat ini seperti ini, tempat yang sebelah kanan, sebelah utara seperti ini, sebelah timur seperti ini. Dan mereka dibombardir dengan hal itu, sehingga misi Allah adalah bagi bangsa Israel kuno untuk menjadi mercusuar, untuk menjadi terang, untuk menjadi pengingat kepada bangsa-bangsa yang di sekitar mereka bahwa bukan seperti itu ibadah yang benar. Bukan seperti itu ibadah yang sejati. Ini yang saya tunjukkan melalui bangsa Israel. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Mengapakah menyembah Allah yang benar dengan menceritakan semua yang telah dilakukannya bagi kita menjadi begitu penting, terutama dalam menghadapi bahaya penyembahan berhala modern? Ini juga satu hal yang harus kita hadapi saat ini. Karena kita juga dikelilingi dengan begitu banyak berhala-berhala. Kita dikelilingi dengan banyak godaan-godaan yang kalau pendeta katakan lebih atraktif gitu di luar. Lebih menarik. Seperti tadi yang pendeta bilang, aduh kalau kesucian itu, aduh jauh lah kayaknya saya nggak sampai lah tangan saya untuk menggapainya. Kayaknya yang ini lebih menarik. Bacaan-bacaan, musik, bahkan pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan gagasan-gagasan, pikiran, ide, pelajaran di dalam pendidikan itu sudah mulai berkompromi, sudah mulai masuk melalui pendidikan kita. Kita sempat bahas waktu dulu beberapa minggu yang lalu mengenai teori evolusi yang sudah diajarkan di dalam pelajaran kita, yang seharusnya kita sudah tahu bahwa itu enggak benar. Kita enggak perlu belajar mengenai hal itu karena kita tahu Alkitab menyatakan yang menjadikan kita adalah Tuhan, adalah Allah. Dan ini juga satu hal yang perlu kita sebagai anak muda sadari, bahwa kita ini
punya banyak sekali tendensi untuk tergiur dengan apa yang ada di sekitar kita. Kalau bangsa Israel atau bangsa kafir di sekitar bangsa Israel kuno dulu, mereka penyembahannya dengan menyembah patung, lalu memberikan persembahan, terutama juga memberikan persembahan anak. Itu seperti di pikiran kita saat ini kan, wah nggak menarik, kejam, nggak masuk di akal. Masa kita nyembah pohon atau masa kita nyembah batu? Tetapi zaman sekarang dengan objek yang berbeda, ternyata masih ada seperti hal-hal tersebut. Jadi apa yang sering kita masukkan di dalam pikiran kita, semua berasal dari pikiran, itulah yang akan menuntun jalan hidup kita. Mau kemana? Kalau kita lebih sering baca novel daripada baca Alkitab, lebih sering kita menonton daripada kita berdoa, ya hati-hati. Karena itu sama saja dengan penyembahan berhala. Silakan Bapak Pendeta. Jadi true education, karena ini bicara tentang perberhalaan ya, perberhalaan di dalam pendidikan, maka true education itu juga adalah untuk mengajar orang supaya menghindari ini namanya penyembahan berhala. Entah apapun berhala itu, apakah yang memang terlihat atau yang dalam pikiran. Salah satu bentuk pengajaran kan melalui memberikan contoh. Jadi kita berikan contoh, orang belajar dari situ. Dan saya mau katakan bahwa dalam kebaktian-kebaktian kita, hati-hati dengan ini. Jangan sampai memberikan impresi yang keliru kepada jemaat, khususnya orang muda, karena ya pelajaran ini kan kita tujukan kepada orang muda ya. Masyarakat kita adalah orang muda. Agar kemudian mereka tidak menjadi orang yang mencontohi apa yang salah contohnya. Ya. Misalnya dalam perbaktian kan ada edukasi-edukasi dalam contoh. Sehingga yang pada akhirnya membuat kita jadi bukannya menyembah Tuhan, tapi jadi menyembah keindahan bangunan itu sendiri. Wah, berbakti di jemaat saya, di gereja saya luar biasa, lengkap semuanya. Ya. Akhirnya orang ke situ. Saya ada cerita, tapi ini di zamannya Ellen White ya. Tapi bukan orang Advent. Saya lupa namanya. Dia seorang pendeta yang terkenal dari Congregationalist. Ya. Jadi diundanglah dia berkhotbah di satu gereja ini. Tapi batal datang. Hari itu dia batal datang. Sehingga harus adalah pendeta pengganti ya. Pendeta pengganti menggantikan dia. Nah ketika ini, jadi itu ruangan gereja itu penuh banyak orang karena tahu ya, yang datang mau berkhotbah guest speakernya adalah pendeta ini. Tapi yang ternyata yang datang tidak orang terkenal itu, yang justru pendeta yang lain. Dan beberapa orang sudah mulai agak bergeser mau keluar. Tapi pendeta yang menggantikan ini kemudian berdiri cepat lalu berseru. Nah, pendeta ini berseru mungkin suaranya menggelegar gitu atau gimana, saya tidak tahu ya, tidak diceritakan. Tapi dia katakan begini, barang siapa yang datang berbakti pada hari ini, mau menyembah pendeta ini, disebut gitu, silahkan boleh keluar. Tapi bagi mereka yang datang berbakti pada hari ini di gereja ini, yang mau menyembah Tuhan, silahkan tetap duduk. Guess what? Ada yang keluar? Nggak ada yang berani keluar. Termasuk orang yang mau keluar tadi. Nggak jadi keluar. Kenapa? Disadarkan. Sering kita begitu ya. Termasuk mungkin puji-pujian ya kepada pembicara yang bagus ya. Akhirnya jadi, tadinya orang sudah suka dengan firman Tuhan itu ya. Tapi karena ada pujian-pujian mungkin yang terlalu berlebihan, pada akhirnya membuat orang jadi lupa ya, bahwa ini firman Tuhan loh yang dia sampaikan. Jadi bukan dianya yang dia harus diangkat, tapi siapa? Tuhannya. Firman siapa yang dia sampaikan. Jadi hati-hati dengan ini. Jadi mengedukasi orang itu juga hati-hati dengan impresi-impresi yang kita berikan. Karena itu bisa dicontohi. Oh harus begitu rupanya. Harus begini, harus begini. Sebutkan, angkat tinggi-tinggi itu pembicaraan segala macam. Jadi lebih tinggi dia daripada hadirat siapa? Hadirat Tuhan ya. Jadi hadiratnya yang lebih luar biasa dibandingkan dengan hadirat Tuhan. Be careful. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Pelajaran yang baik Bapak Pendeta.
Jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan masuk di pelajaran hari Jumat dan kesimpulan. Kita masuk di pelajaran hari Jumat dan kesimpulan, Pak Pendeta. Silahkan. Saya sangat tertarik dengan judul pelajaran pekan ini ya. Dan ini dua kata yang besar, sama-sama besar ya. Perbaktian atau ibadah dengan pendidikan. Itu kan kata besar dua-duanya. Dan dihubungkan dengan kata depan in, dalam ya. Yang menariknya adalah dia tidak buat pendidikan dalam ibadah, tapi justru ibadah dalam pendidikan. Nah, apa yang mau ditekankan di sini? Nah, mungkin saya perlu menjelaskan pertama-tama. Ini kita bermain dulu dengan linguistic endeavor ya, atau clarity ya, for this ya. Makna kata depan dalam ini ya. Dalam, apa maksudnya? Ada beberapa kandidat saya catat di sini ya. Yang pertama, arti spasial atau sfer ya, atmosfer. Jadi bicara tentang ibadah dalam ruang pendidikan. Seperti ruangan ini ya. Jadi ibadah dalam ruang pendidikan atau ibadah dalam ruang Hope Channel Studio. Itu yang pertama. Jadi ini membuat ukuran dari pendidikan itu lebih besar daripada ukuran ibadah. Karena ibadah itu ada dalam pendidikan. Ya. Kemudian yang kedua, kandidat yang kedua adalah pengertian waktu ya, temporal meaning. Ya. Jadi sewaktu kita beribadah, sewaktu kita atau sementara kita dalam edukasi, kita berbakti. Ya, seperti begitu ya. Walaupun ini agak sukar, tapi masih bisa dipahami. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah ini seperti dalam pengertian referential meaning ya. Apa maksudnya adalah ini bisa diterjemahkan dengan begini. Dalam kaitannya dengan. Jadi ibadah dalam kaitannya dengan pendidikan. Nah, yang mana dari ketiga hal ini yang paling dimaksudkan oleh pelajaran kita ini? Kita bisa temukan ya. Contohnya pada paragraf terakhir pelajaran Sabat petang ya. Ini menggiring kita untuk memilih yang ketiga, yaitu dalam kaitannya dengan pendidikan. Jadi ibadah dalam kaitannya dengan pendidikan. Ya, jadi bukan bicara tentang ruangan seperti ini jadi waktu kita berbakti dalam pendidikan seperti begitu, atau yang dia berbakti waktu dia bersekolah seperti begitu. Tidak seperti itu. Ya. Jadi apa lagi yang saya bisa dapatkan dari sini berdasarkan fakta-fakta ini ya, atau penjelasan-penjelasan ini? Ada kekeliruan arah ya dan sifat dalam pendidikan yang boleh jadi menuntut kepada penyembahan berhala gantinya kepada worship. Ya, sama juga seperti judul pelajaran pada hari Kamis ya. Penyembahan berhala dalam pendidikan. Itu kan hampir sama itu ya. Nah, jadi dalam belajar atau dalam pendidikan kita pun beribadah sebenarnya ya. Ketika belajar, bersekolah, kita sedang beribadah. Jadi pada dasarnya semua adalah ibadah. Ya. Itu yang saya bisa dapatkan. Dengan ini kemudian saya membuat semacam ringkasan dari pelajaran kita satu pekan ini. Ingatlah akan realita ini. Ya. Realitanya adalah bahwa ibadah itu ada dalam alamiah kita, ya, dalam tubuh kita, ya, dalam sifat dasar kita sebagai manusia. Jadi bukan hanya sebagai makhluk sosial kita ini, ternyata kita juga adalah makhluk yang beribadah. Ya. Karena dalam sosial ini kan ada kasih di situ, ya. Ada ketertarikan dan yang lain, dan itulah ibadah. Ya. Nah, karena itu pastikan bahwa kita akan menyembah Allah yang benar dan juga dengan cara yang benar. Ada satu nasihat yang saya dapatkan dari lagu In My Heart. In my heart, Lord, be glorified. Nah, itu biasanya ditambah-tambah. Dan ini menjadi lagu yang paling panjang saya kira. Bukan paling panjang, tapi paling banyak paling banyak ayatnya setelah dimodifikasi. Karena ini bukan hanya in my heart, Lord be glorified. Tapi juga di dalam rumahku, dalam gerejaku, di tempat kerjaku, mau di lapangan futsal dan segala macam, semuanya adalah beribadah kan begitu ya.
Jadi ini jadi penjelasan bagi kita ya. Dan ketika ibadah yang sejati dari hati itu diperlihatkan di dalam ruang-ruangan yang berbeda dalam hidup kita, maka itu bisa menjadi nilai edukasi bagi orang lain untuk meresponi suasana ibadah. Yang pertama-tama ada dalam hati kita. In my heart, Lord. Atau dalam pikiran kalau bahasa sekarang. Jadi dalam pikiran kita ada suasana ibadah. Dan ketika dimanifestasikan, entah di mana saja, maka kiranya orang boleh meresponi. Orang ini orang penyembah ini penyembah dia ini. Ya. Sehingga orang pun bisa dalam bahasa virus terkontaminasi agar ikut beribadah dengan dia. Ya. Jadi orang muda lakukan ini. Jadi beribadah. Ibadah itu gak selalu misalnya harus di gereja, enggak. Di mana saja kita bisa berbakti. Jadi kita tunjukkan bahwa kita itu menyembah. Ya. Sama seperti saran atau nasihat dari Rasul Petrus ya. Kamu hamba-hamba, lakukan semuanya itu seolah-olah itu kepada Tuhan. Itu ibadah namanya kan. Ya. Jadi tidak terbatas dengan seperti liturgi, ya. Hanya liturgi, ibadah itu hanya liturgi. Tidak. Ibadah itu juga apa saja yang kita kerjakan. Ya. Dan lihat, dalam hati kita ada Tuhan yang kita sembah. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Norman sudah berdiskusi bersama. Hidup kita adalah ibadah. Amin. Seperti di dalam Alkitab dikatakan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.